Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman-Nya. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, kita diutus oleh Kristus. Mari kita sadari sebagai umat, sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus, bahwa kita dipanggil oleh Kristus dan Dia mengutus kita sebagai umat-Nya, sebagai perwakilannya, untuk mewakili Kristus dimanapun kita berada. Sama seperti dalam konteks ayat ini kita melihat bagaimana Yesus memanggil dan juga mengutus ke-12 rasulnya, ke-12 muridnya. Pengutusan para rasul sama juga berlaku bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa kita dipanggil juga dan kita juga diutus untuk suatu misi khusus, untuk suatu misi tertentu yang Tuhan mandatkan bagi saudara dan saya. Nah, kalau kita diutus oleh Kristus, ada beberapa hal penting yang harus kita sadari. Bahwa kita sudah diutus oleh Kristus, maka ada beberapa catatan penting yang harus kita pahami, yang harus kita sadari akan pengutusan itu. Yang pertama dalam ayat 7, Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Artinya bahwa ketika Kristus mengutus kita, Dia tidak hanya mengutus kita dan membiarkan kita, tetapi kita sadari bahwa kita juga diberi kuasa. Jadi ketika kita diutus oleh Kristus, kita sadari bahwa Kristus juga memperlengkapi kita. Kristus juga memberi kita bekal. Kristus juga memberi kita kuasa untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa roh-roh jahat, segala tipu-tipu muslihat iblis. Itu yang Kristus buat bagi kita, yang Kristus berikan bagi kita. Jadi jangan kita memahami bahwa kita seperti seorang diri. Tidak, kita diperlengkapi oleh Kristus dengan kuasa pada waktu Dia mengutus kita. Sama seperti murid-muridnya yang Dia utus, Dia memberi mereka kuasa. Ini yang harus kita sadari dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua yang harus kita sadari dalam ayat 8, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pun jangan. Jadi ketika Yesus mengutus para muridnya, Yesus berpesan kepada mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Artinya apa? Dalam pesan itu terkandung bahwa ketika kita diutus oleh Kristus, hal yang kedua yang harus kita sadari adalah kita diutus dan dituntut untuk beriman. Makanya dilarang membawa apa-apa dalam perjalanan. Itu bertanda bahwa Kristus mau supaya kita sungguh-sungguh beriman. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia ketika kita diutus oleh Kristus. Kita harus dituntut untuk sungguh-sungguh beriman. Artinya hanya bergantung, berharap sepenuhnya hanya kepada Kristus.
Dan saya percaya tidak mungkin Kristus yang mengutus kita, membiarkan kita, meninggalkan kita, dan tidak berbuat sesuatu bagi kita. Jadi kita sadari hal yang kedua, ketika kita diutus oleh Kristus, kita dituntut untuk kita sungguh-sungguh percaya ataupun sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Kita tidak boleh mengandalkan apapun. Kepintaran kita, pangkat, jabatan, gelar kita. Yang kita andalkan itu hanya Kristus saja dan tidak ada yang lain. Hal yang ketiga yang harus kita sadari ketika kita ada bahwa kita diutus oleh Kristus, dalam ayatnya yang ke-12, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Hal yang ketiga yang harus kita sadari ketika kita diutus oleh Kristus adalah bahwa kita diutus untuk memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dengan kata lain, bahwa di mana-mana suara pertobatan, di mana-mana kita terus mengumandangkan umat untuk bertobat, itulah berita yang harus kita sampaikan, yang harus kita kumandangkan ketika Kristus mengutus kita. Jadi berita jelas atas utusan Kristus bagi kita adalah untuk memberitakan bahwa orang harus bertobat. Harus bertobat dan sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, tapi juga bertobat dari cara-cara hidup yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan, harus kita buang dalam hidup kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita diutus oleh Kristus, kita tahu, kita sadar bahwa saya diutus untuk memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi suara pertobatan, berita pertobatan dari segala dosa kita, dari cara-cara hidup yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu yang harus terus-menerus kita suarakan, itu yang terus-menerus kita beritakan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi ketika kita sadar bahwa kita diutus oleh Kristus, kita diutus untuk memberitakan kabar yang jelas bahwa umat harus bertobat dari dosa-dosanya, sehingga mengalami pemulihan dari Tuhan, dan akhirnya hidupnya, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, mengajar kami, menasihati kami bahwa kami diutus oleh Kristus. Tolonglah kami supaya kami menyadari bahwa pengutusan itu berlaku juga bagi kami semua umat yang percaya dan beriman kepadamu. Karena itu ketika kami diutus oleh Kristus, tolonglah kami supaya kami menyadari bahwa kami diberi Kristus kuasa. Kami dituntut untuk beriman dan kami diutus untuk memberitakan bahwa orang harus bertobat. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.